Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, pada hari ini Mutiara Sabda akan mengambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kehadiran Yesus di tengah-tengah kita ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah memberitakan Injil. Kalau kita lihat dalam Injil Markus bab 1 ayat 38. Yang kedua, memberi kesaksian tentang kebenaran. Baca dalam kitab Yohanes bab 18 ayat 37. Yang ketiga, supaya ia bisa menjadi teladan bagi manusia. Baca dalam kitab Matius bab 11 ayat 29. Yang keempat adalah supaya ia bisa merasakan pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Dengan demikian, ia bisa bersimpati terhadap manusia yang menderita dan dicobai, dan bisa menolong mereka. Lihat dalam Ibrani bab 4 ayat 15. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah ia akan, kalau kita lihat dalam ayat 21 tadi, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berarti bahwa kehadirannya untuk kita akan melepaskan dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Marilah dalam menyambut Natal ini kita sambut dengan gembira kehadirannya di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah gereja kita, supaya dia meraja dalam hidup kita, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai-Nya selalu menyertai kita. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.